Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia telah diumumkan sejak tahun 2019 ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ini dikarenakan terlalu banyaknya permasalahan yang terus meningkat di ibu kota negara. Permasalahan tersebut yaitu bencana alam seperti banjir, kemacetan, jumlah penduduk yang terus meningkat, dan kejahatan kriminal. Kalimantan merupakan daerah lumbung energi di Indonesia. Energi fosil dan energi non-fosil tersebar melimpah di daerah tersebut. Energi fosil lebih banyak digunakan dibandingkan energi non-fosil, yang mana dampak dari energi fosil dapat merusak lingkungan dan jumlahnya semakin berkurang. Indonesia selama ini adalah net importer, artinya Indonesia ketahanan energinya bergantung kepada negara lain. Sejak tahun 2004 disebut net importer country, sehingga supply-nya bergantung kepada foreign based supply menuju supply Indonesia sendiri yaitu listrik. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018, sumber kelistrikan nasional dari energi terbarukan baru 12,32%, sedangkan target dari Indonesia yaitu 23%. Dengan gap itu, pemerintah mengoptimalkan energi terbarukan agar tidak bergantung pada negara lain. Listrik merupakan aspek penting dalam kehidupan. Energi yang dipakai untuk membuat listrik memiliki banyak macam. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan sumber energi utama untuk menghasilkan listrik di Kalimantan, yang mana sumbernya dari batu bara yang merupakan energi non-fosil. Air bisa dijadikan alternatif untuk menggantikan batu bara sebagai sumber energi listrik. Energi air memiliki potensi sekitar 75.000 MW. Hal ini dikarenakan air merupakan energi terbarukan dan tidak menghasilkan efek negatif. Listrik tidak hanya memberikan penerangan tetapi membuka peradaban dan mendorong perekonomian. Tim kami mengusulkan inovasi mengenai pembangkit listrik tenaga air berbasis mikrohidro untuk memanfaatkan energi terbarukan di Kalimantan. Kami membangun miniatur pembangkit listrik tenaga air untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Dari cara kerja tersebut, akan dikembangkan inovasi yang efisien dalam membangun pembangkit listrik tenaga air. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan atau menganalisa beberapa literatur yang digunakan untuk mendukung inovasi yang akan kami kembangkan. PLTA mikrohidro memanfaatkan debit air dan ketinggian jatuhnya air. Aliran air sungai menghasilkan gaya mekanik yang menyebabkan dinamo bergantian terus-menerus sehingga menghasilkan energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi potensial atau energi kinetik menjadi energi mekanik pada air disebut dengan turbin air. Konsep momen gaya dapat dimanfaatkan untuk membuat turbin air, bahwa semakin besar gaya dan lengan pada turbin, maka momen gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan turbin berputar dengan mudah. Desain turbin yang efisien dan efektif sangat memengaruhi arus yang dihasilkan, di mana semakin deras arus, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Model kincir sudu lengkung dinilai lebih efektif untuk dijadikan turbin PLTA. Hal ini dikarenakan bentuk sudu setengah lingkaran memiliki diameter penampang lebih besar dibanding model lainnya. Juga energi potensial air dikonversi lebih baik menjadi energi mekanik dibanding dengan bentuk lainnya. Listrik yang dihasilkan selain dapat digunakan langsung, listrik juga dapat disimpan dalam baterai. Berdasarkan penelitian yang telah kami kaji, dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga air mikrohidro memiliki cara kerja yang sederhana, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Keuntungan pembangkit listrik tenaga air mikrohidro yaitu listrik dapat dihasilkan dari arus air yang kecil sekalipun. Hal ini bukan menjadi alasan kurangnya pemerataan listrik di Indonesia. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan Kalimantan dapat menjadi penggagas terdepan serta dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju.